Melihat gimana orang membela santet dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, jadi pembenaran bahwa santet itu ada. Karena di Al-Quran ada sihir, Bang. Ya kita semua juga tahu itu termasuk hal yang goib. Tapi apakah di zaman sekarang ini ada atau enggak? Nah itu yang lu harus pikirin dan lu cerna dengan baik-baik. Kalau memang ada, sekarang gua udah mokat, Zawin udah mokat, Pesulap Merah udah mokat, Indonesia udah jadi negara maju. Mereka ini setiap ditantang alasannya banyak sekali. Gue udah ngirim rambut, udah ngirim kuku, habis nih kuku gue ngirim ke orang gitu loh. Ketika ditanya percaya sihir atau enggak, gue selalu jawab, ya sihir sampai saat ini saya belum menemukan. Gitu doang. Gue nggak bilang nggak ada, gue nggak pernah bilang sihir itu nggak ada. Gue bilang sampai saat ini, semua keajaiban, semua penyakit yang gue lihat dan gue temukan, belum ada yang bisa meyakini gue bahwa itu adalah sihir. Semuanya masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Sedangkan kalau santet, guna-guna, teluh, dan semacamnya, ini adalah metode membunuh tanpa menyentuh. Dan setelah gue pelajari secara mendalam, metode membunuh tanpa menyentuh ini cuma ada 2 metode yang ada di Indonesia, yaitu metode teror dan juga metode racun. Cuma ada 2 ini doang, nggak ada yang lagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Saat terlihat tongkat-tongkat serta tali penyihir-penyihir Fir'aun itu dilemparkan, ternyata bergerak-gerak sendiri, Nabi Musa alaihissalam timbul rasa takut dalam hatinya. Maka yang pertama kali dilakukan, ya, solusinya yang langsung ini dari Allah Ta'ala, ya, Allah menghibur Nabi Musa, memotivasi Nabi Musa, qulna la takhaf, jangan kamu takut ya Musa, kamu lebih tinggi kedudukannya daripada penyihir-penyihir itu. Setelah hati beliau tenang, baru diberikan wahyu lagi sebagai penghancur terhadap makar-makar sihir yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir atau dukun-dukunnya Fir'aun. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu. Tongkat itu akan melahap, ya, sihir-sihir beserta tongkat-tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun itu. Dan penyihir-penyihir itu tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Kuncinya adalah tenang, karena santet jenis apapun, ya, kalau bapak-bapak mungkin ada yang lebih paham dari saya, ya. Santet jenis apapun itu, mereka butuh yang namanya pancingan. Butuh apa? Pancingan. Apa yang dimaksud pancingan? Yakni diteror dulu, dibuat psikis atau jiwa, mental orang yang hendak disihir itu ngedon dulu. Ada yang diteror melalui SMS, melalui WhatsApp, ya, awas kamu, aku santet keluargamu. Akhirnya kan orang jadi was-was, aku mau disantet. Padahal santet yang asli belum datang. Jadi dia sudah sakit sebelum sakit, paham ya? Dia sudah sakit duluan karena apa? Terteror. Pagi, siang, malam di SMS, di WA seperti itu. Kalau mungkin tidak ada WA, mungkin bisa diteror dengan menggunakan lemparan-lemparan tanah. Padahal tanah biasa, belum dijambi-jambi, tapi diubur-uburi, ditaburkan di depan tokonya atau di depan rumahnya. Secara otomatis, karena adat istiadat kita, kebanyakan masyarakat kita ada yang memakai cara-cara seperti itu, ya, untuk melumpuhkan saingannya. Secara otomatis alam bawah sadar kita akan merekam, oh ini santet, padahal belum tentu. Padahal bisa jadi itu hanya pancingan. Santet aslinya bisa jadi tidak pakai tanah, terus pakai apa? Macam-macam. Ada yang pakai air, ada yang pakai media foto kemudian dijambi-jambi dari jarak jauh, ada yang hanya menggunakan serbuk-serbuk tertentu atau racun-racun tertentu. Mohon maaf, kami tidak bisa nyebutkan jenis-jenis racun ini karena berbahaya, ya. Nah, jenis-jenis racun ini yang biasa digunakan oleh para dukun-dukun santet, ya. Secara alamiah nggak perlu pakai jin pun, ya. Kalau misal orang kena racun ini, ya cepat meninggalnya secara alamiah, ya. Biasa seperti itu. Ada yang menggunakan metode-metode gunungan, sampai ada santet yang jenis ganas banget di Jawa, pring sedapur, ya, yang itu bisa membunuh satu keluarga dalam jangka waktu yang singkat sekali. Nah, itu awal mulanya adalah dengan dipancing dulu emosinya, dibikin takut, cemas, panik, atau emosi.
Mohon maaf, sama seperti orang yang punya ilmu jeblagan. Ilmu melumpuhkan lawan dari jarak jauh sehingga pukulannya tidak bisa kena, dan kemudian lawannya itu bisa terpental walaupun tanpa menyentuh. Itu kan mereka punya pancingan, suruh emosi dulu. Dan biasanya orang yang sudah kena pancingan mereka, sugesti mereka, ya, itu mudah sekali mereka kendalikan, layaknya anak kecil yang sedang mengendalikan bola untuk mereka main. Tapi coba yang ngecek orang lain yang gak pernah tersugesti sama dirinya, ya mau pakai ajian apapun, tonjok ya kena. Karena tidak ada yang namanya ilmu kebal. Pertama, kalau tidak cuma pakai trik sulap. Kedua, dia pakai dia pakai bantuan jin. Ini jelas, banyak kitab-kitab ulama yang membahas ini. Di antaranya Bughyatul Mustarsyidin. Di situ Al Habib Abdurrahman Al Masyhur mengatakan, di antara orang-orang yang sukanya main pertunjukan dengan menusuk-nusukan benda tajam di tubuhnya, ya, maka itu bagian dari sihir menggunakan jasa bantuan jin. Ya. Ini kalau kita bicara masalah sihir yang asli. Apakah sihir sama gangguan jin itu tidak ada? Ada. Ya, kita tidak mengatakan gangguan jin dan sihir itu tidak ada. Itu ada, nyata. Dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas. Dalam hadis juga dijelaskan, ya, bahwasanya jin itu bisa merasuki manusia dan mengendalikan perilaku manusia. Sihir juga bisa dilancarkan dengan bekerja sama antara setan manusia dengan setan dari bangsa jin. Tapi ingat, kita tidak perlu parno. Parno itu apa? Terlalu takut atau terlalu panik terhadap teror-teror mereka. Kalau terlalu panik, akhirnya, ya, karena was-was kita sendiri, ya, akhirnya malah jadi psikosomatis. Psikosomatis yaitu penyakit karena lantaran kepanikan, sehingga akhirnya penyakit itu diderita oleh fisiknya. Nanti saya membawa buku, ya, buku ini membahas sisi lain dunia ruqyah. Ini judulnya At-Tibyan fi Idhahi ma Nusiba lil Jan. Ini salah satu karya dari muridnya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah. Beliau juga salah satu guru saya ketika di Mesir dulu, yang memang ahli di bidang ruqyah. Nah, beliau prihatin, ternyata fenomena orang yang tersantet diri sendiri dalam tanda kutip itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Mesir sana juga banyak sekali orang-orang yang menyantet dirinya sendiri, yang sudah memvonis dirinya sendiri itu kena gangguan jin, padahal belum tentu dirinya itu kena gangguan jin. Ya. Nah, ini di sini saya jelaskan ini. Intasarat fi adhanin katsirin minan nas a'radun dhannu annaha a'radu massin aw sihrin aw 'ainin wala adri ma sababa saytura hadhihi al-a'rad ala uqulihim. Ya. Telah tersebar di kalangan masyarakat secara luas tentang ciri-ciri yang mereka kira itu adalah gangguan jin. Ya, ciri-ciri penyakit yang dikiranya itu gangguan jin, gangguan sihir, atau karena pengaruh ain. Ain itu apa? Ada yang tahu ain, Bapak Ibu? Ain itu pandangan mata dengki. Saya sedikit jelaskan masalah ain dulu ya, sebelum saya lanjut. Ain ini kata Nabi SAW benar adanya, ya. Walau kana syai'un sabiqul qadar lasabaqatul ain. Al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar lasabaqatul ain. Ain ini benar adanya. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Saking cepatnya pengaruh ain itu melesat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku selain karena takdirnya Allah Ta'ala adalah karena pengaruh jahat ain. Nah, terus ain itu bagaimana? Ain yang dijelaskan dalam riwayat Al-Bazzar, ya, pernah ada dua orang sahabat, ya, beliau bernama Amr bin Rabi'ah dan satu lagi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Sahal bin Hunayf ini adalah salah seorang laki-laki yang memiliki kulit yang luar biasa indah, putih, kuning langsat, bersih, tidak ada bekas korengnya. Nah, kalau kita kan banyak, apalagi saya nih dulu waktu di pondok, wah ini kaki udah banyak murnya. Begitu ya. Kalau beliau tidak ada sama sekali, ya, mulus. Sampai akhirnya beliau lagi mandi, terlihat sama Amr bin Rabi'ah. Kemudian Amr bin Rabi'ah melihat kulit laki-laki kok indah banget. Sampai beliau itu mengatakan secara spontan, "Aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini." Maka saat itu juga Sahal bin Hunayf langsung jatuh, ambruk, nggak sadarkan diri.
Bahkan ada yang mengatakan beliau kejang-kejang dan demam tinggi. Ya, untung nggak hidup zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin dibilangnya corona. Ya. Lalu didatangkan ke Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, man tattahim, siapa yang kalian curigai menjadikan Sahal bin Hunayf ini jatuh seperti ini? Oh, itu tadi Amr bin Rabi'ah yang memuji-muji berlebihan. Amr bin Rabi'ah diomelin sama Nabi, kamu mau membunuh saudaramu, sekarang mandi dan air bekas mandimu siramkan ke Sahal bin Hunayf. Maka setelah mandi, ya itu beliau mandi semuanya, dan air bekas mandinya itu ditadahi pakai apa istilahnya? Ya semacam baskom lah ya, kalau zaman sekarang baskom, atau pakai ember. Baru setelahnya itu nanti disiramkan ke Sahal bin Hunayf. Betul, setelah bekas mandinya Amr bin Rabi'ah disiramkan Sahal bin Hunayf, setelah itu beliau langsung berdiri seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Dan ini kisah bukan hanya di zaman Nabi saja, sampai zaman sekarang pun banyak. Bahkan kalau kita mengatakan, ya kalau kita analisa selama ini ya, kasus ain hasad atau nafas itu jauh lebih tinggi daripada gangguan jin dan sihir. Percaya nama mboten? Percaya. Karena ain ini bisa terlesat dari siapa saja. Mau itu orang soleh atau orang yang durhaka, mau itu orang baik atau orang jahat, itu bisa terkena ke siapapun, bahkan ke benda, ke rumah, hewan ternak, HP baru misalnya, laptop baru, mobil baru, motor baru. Ketika dipuji, wah motornya sangar ya, nggak bilang masya Allah, nggak bilang barakallahu fik, motornya langsung mogok. Loh, betul, nyata itu. Laptop baru misalnya, kemudian dipuji-puji, ya tanpa memohon doa keberkahan kepada Allah, habis itu laptopnya rusak. Nah kalau seperti ini laptop kan repot. Masa ya suruh mandi, terus air bekas mandinya disiramkan laptop, ya tambah bodol, tambah rusak, ya enggak? Nah makanya orang-orang teman-teman saya di Mesir itu kalau punya benda baru mesti selalu disembunyikan, nggak pamer. Kalau orang kita kan mau punya apa sedikit kadang langsung pamer, nggak tahu bahaya dari pengaruh jahatnya ain, karena itu bisa membahayakan, bahkan membahayakan jiwanya sendiri. Nah ini yang dimaksud dengan ain. Nanti kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab.